Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil Basul Masail LBM NU Lampung Timur yang dilaksanakan di Keramat Utara Selasa tanggal 30 Maret 2021. Deskripsi masalahnya, senam adalah salah satu olahraga yang disukai masyarakat di segala kalangan, terutama di kalangan ibu-ibu. Selain karena banyak gaya dan membuat tubuh menjadi lebih bugar dan diiringi dengan musik yang ceria, yang menyenangkan. Bahkan senam seringkali dijadikan lomba dan juga untuk pengumpulan massa di masa-masa kampanye seperti kemarin-kemarin itu. Yang menarik lagi, kostum yang digunakan kelompok-kelompok senam itu sendiri kadang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, baik dari segi pakaian yang ketat ataupun yang melihat atau terlihat auratnya dan lain-lain. Nah, ini untuk pertanyaannya, bagaimana hukum senam sebagaimana deskripsi di atas? Silakan Pak Sadari. Untuk menjawab pertanyaan seperti deskripsi atas tadi, ini jawabannya ditafsir. Nah, jawaban tafsir ini yang pertama adalah haram. Senam itu hukumnya haram jika ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, di dalam segi gerakan senam itu jika ada gerakan yang lemah dimulai, seperti gerakan-gerakannya waria, maka hukumnya haram. Kemudian yang kedua, kostum atau cara berpakaian dalam bersenam itu jika ada aurat yang terbuka ataupun pakaian yang terlalu ketat sehingga terlihat lekuk tubuh seorang wanita, maka senam itu hukumnya haram. Dan yang ketiga, ada percampuran laki-laki dan perempuan, maka itu hukumnya haram. Jadi senam itu nanti haram itu ada jika ada beberapa hal yang telah disebutkan seperti tadi. Artinya pada dasarnya senam itu diperbolehkan. Sebenarnya hukum asal dari senam itu boleh, diperbolehkan. Imam Ghazali pun mengatakan boleh. Ada keharaman itu jika ada hal-hal yang lain yang memang diharapkan oleh syarak. Seperti tadi gerakan-gerakan yang seperti gerakan waria, kemudian kostumnya itu kostum yang menimbulkan fitnah, seperti ketika senam di luar ruangan. Di luar ruangan itu kan biasanya ditonton oleh banyak orang. Nah, itu akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan suatu dosa yang besar. Nah, sehingga senam ini bisa diharamkan. Ya, bahkan di ini Said Alwi Al-Maliki, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Silatul Riyadiyah Fiddin juga menyebutkan bahwa olahraga pada dasarnya itu adalah sebagai wasilah. Wasilah apa? Untuk kita biar sehat. Maka pada hakikatnya hukumnya juga diperbolehkan. Nah, berarti yang mengharamkan itu karena adanya timbul hal-hal yang diharamkan. Akhirnya jadi haram juga. Seperti itu. Nah, untuk yang tafsir yang kedua itu boleh, senam itu boleh jika tidak ada hal-hal yang telah disebutkan di atas tadi, maka hukumnya boleh. Nah, ini menurut hukum yang asal yang seperti diterangkan oleh Said Al-Maliki itu tadi. Berarti sama dengan Al-Imam Ghazali, hukum asal itu boleh, yang penting tidak ada hal-hal yang disebutkan yang seperti tadi. Terima kasih, berarti nanti kita warga NU boleh kita senam. Boleh senam. Baik ibu-ibunya ataupun fatayatnya ataupun IPPNU-nya sekalipun boleh. Boleh. Yang penting tidak ada hal yang diharamkan seperti tadi, gerakan-gerakannya tidak menimbulkan fitnah, kostumnya kostum yang tidak ketat melihatkan lekuk-lekuk tubuh. Jangan dipertontonkan di dalam di dalam ruangan enggak apa-apa, yang penting perempuan semua, enggak ada timbul fitnah, itu enggak apa-apa. Enggak ada percampuran laki-laki perempuan. Terima kasih, itu adalah soal yang pertama Pak ya. Untuk soal yang kedua, mungkin jenengan baca. Untuk soal yang kedua, ini menjelaskan tentang wali nikah. Nah, ini ada dalam soal ini disebutkan masalah seperti ini. 10 tahun yang lalu, Pak Umar menikah dengan seorang wanita yang sholihah. Setelah 10 tahun berjalan, ternyata baru diketahui bahwa saat akad nikah
wali yang menikahkan adalah pamannya karena bapaknya telah meninggal. Padahal perempuan itu masih memiliki saudara sebapak, namun saudara itu tidak tahu bahwasanya dia itu lebih berhak untuk menikahkan. Dia nggak tahu lebih berhak menjadi wali nikah. Ya, mungkin belum belajar atau gimana ya? Mungkin dia memang nggak tahu, nggak belajar, nggak tanya-tanya kepada orang-orang yang alim. Nah, mungkin seperti akhirnya itu. setelah dia belajar ngaji baru tahu. Setelah mengaji baru tahu. Padahal sudah 10 tahun. Dulu saya yang menikahkan ini pamannya, bukan saudaranya. Nah, seperti itu. Nah, ini terjadi tahunnya itu terjadi setelah 10 tahun. Terus ini bagaimana pernikahan tersebut dan bagaimana nasab anak dari pernikahan yang nantinya terjadi seperti itu. Oh iya, iya. Gimana ini? Ya, terima kasih. Ini kami bacakan hasil Basul Masail kemarin. Ini kalau kita konsentrasi atau konsisten ya, kita konsisten dengan madhab Syafi'i, maka pernikahannya tetap dihukumi tidak sah. Tapi apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Tidak sah karena syaratnya kurang terpenuhi saja. Artinya apa? Dia termasuk nanti walinya wali subhat. Kalau wali subhat berarti dia membayar mahar misil, membayar mahar karena dia telah mengumpuli istrinya tadi. Nah, berarti nanti dipisah ya, harus dipisah. Ya, setelah itu kalau dia tahu walaupun sudah 10 tahun atau 20 tahun menikah, nanti kalau kita konsisten pada madhab Syafi'i, ya dipisah, harus dipisah ya. Dipisah suami istri tadi, dipisah. Setelah itu nanti menjalani iddah. Setelah iddahnya selesai baru nikah lagi. Berarti pernikahannya bila nggak sah, cuma ini ada konsekuensinya ya. Iya, harus dia berkumpul dengan istrinya tidak dihukumi zina. Tidak. Anaknya pun nasabnya tetap ke bapaknya. Tetap ke bapaknya. Cuma ini perkumpulannya itu dinamakan wati. Iya, wati subhat karena dia tidak tahu. Karena dia itu taunya itu istrinya yang sah. Iya. Lah untuk kalau kita ikut di madhab lain, ini ada yang membolehkan, mengesahkan ada, yaitu madhab Maliki. Imam Maliki itu mengesahkan walaupun ada wali yang akrab, wali abad atau paman, wali yang lebih jauh statusnya, itu boleh menikahkan dan nikahnya tetap sah. Sah ya. Ya. Jadi kalau lebih enak, ya boleh saja kita ikut madhab Maliki. Tapi kalau kita konsisten dengan madhab Syafi'i seperti itu. Tapi ini ada kabar gembira juga. Syekh Ismail Zain dalam kitab Qurratul Ain ini, karena tadi deskripsinya itu kan dia nggak tahu, belum belajar, nggak tahu. Kalau nggak tahu, bahkan wali akrabnya atau saudara seayahnya tadi tidak tahu kalau dia berhak mau menjadi wali. Ya dia hadir saja di situ, padahal dia berhak. Karena dia nggak tahu hukumnya, nggak belajar, maka dihukumi sah saja pernikahannya. Karena al-ami la madhaba. Jadi bagi orang awam yang tidak mengetahui cara bermadhab, maka pernikahannya tetap sah karena orang awam tidak bermadhab baginya. Ini menurut Fatawi Ismail Zain. Nah, untuk itu kita sebagai umat muslim yang ikut madhab Syafi'i, kita harus berhati-hati ya. Iya, kita harus berhati-hati ketika nanti ada wali yang lebih dekat yang berhak menikahkan, maka orang itulah yang harus menjadi wali. Iya. Nah, kalau nggak tahu nanti tanya dulu pada para ulama. Karena wali itu pada hakikatnya ada wali akrob, ada wali abad. Selama wali akrob atau wali yang dekat itu ada, wali yang jauh nggak boleh menikahkan tanpa seizin yang lebih dekat. Siapa wali akrob itu? Yaitu ayah, kakeknya, saudara laki-laki, seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki seibu. Setelah itu baru pindah di pamannya, paman seayah ya. Ya, dari ayah dulu didahulukan ya. Kalau semuanya nggak ada wali-wali itu, berarti pindah ke hakim. Terima kasih, itulah hasil Basul Masail 2 pertanyaan. Semoga bisa bermanfaat.
Akhir qauli wa wal muwaffiq lam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.